Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe karena gratis. Pentingnya teori belajar. Teori adalah suatu gambaran tentang prinsip yang akan menjadi landasan dasar dalam pembentukan suatu ilmu pengetahuan. Landasan dasar dalam teori ini yang akan dikembangkan dalam suatu ilmu pengetahuan agar dapat diciptakan suatu pengetahuan yang baru, yang lebih mendetail dan lengkap sehingga mampu memperkuat pengetahuan yang diterangkan tersebut. Sedangkan belajar merupakan bagian utama dari proses pendidikan yang secara keseluruhan mempunyai tujuan belajar yang efektif dan efisien. Dalam artian, belajar adalah suatu proses di mana transfer ilmu pengetahuan antara seorang guru dan seorang murid. Teori belajar merupakan gabungan prinsip dari sejumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar yang saling berhubungan. Teori belajar yang tepat dan langkah-langkah yang benar, serta materi pelajaran dan penggunaan unsur desain pesan atau penyampaian yang baik dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami suatu yang dipelajari. Teori belajar juga dapat membantu guru untuk memahami peserta didik saat belajar dan dapat membantu proses belajar agar menjadi lebih efektif dan efisien dan juga produktif. Dapat membantu guru dalam memberikan dukungan kepada siswa agar mencapai prestasi yang maksimal. Teori belajar juga dapat menjadi panduan bagi guru untuk merancang dan merencanakan suatu proses belajar atau pembelajaran, serta dalam mengelola kelas dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah disampaikan, mengevaluasi perilaku guru dan hasil belajar yang telah dicapai. Lalu, apa saja sih kegunaan teori belajar? Yang pertama, membantu guru untuk memahami bagaimana kelangsungan siswa pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, membimbing guru dalam merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru untuk mengevaluasi proses yang telah tercapai oleh siswa. Yang keempat, membantu proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien dan juga produktif. Yang kelima, mencapai prestasi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, teori belajar, teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori yang mempelajari perilaku atau tingkah laku manusia sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berpengaruh kepada pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behaviorisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai suatu hasil dari proses belajar. Teori behaviorisme menggunakan model hubungan stimulus dan respon. Menurut teori behaviorisme ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Lalu apa stimulus itu? Stimulus adalah apa saja yang diberikan kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut.
Lalu implementasi dari teori behaviorisme. Yang pertama, guru menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap untuk digunakan. Misalnya modul, instruksi kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah atau tidak terlalu banyak memberikan metode ceramah, tetapi memberikan instruksi singkat yang diikuti pemberian suatu contoh-contoh yang dilakukan sendiri atau melakukan simulasi, atau dapat memberikan suatu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya peserta didik lebih mudah mengerti. Yang ketiga, bahan ajar atau bahan pelajaran disusun secara terstruktur dari sederhana menjadi kompleks. Yang keempat, tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Yang kelima, guru segera memperbaiki apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang keenam, guru membuat suatu pengulangan dan latihan untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa telah sampai di mana, seperti itu. Teori kognitivisme. Teori ini dibagi dalam dua, yaitu konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial. Konstruktivisme juga dibagi dalam kognitivisme dan humanisme. Menurut teori kognitivisme, pembelajaran terjadi dengan mengaktifkan indera siswa, seperti indera penglihatan, indera pendengaran, lalu indera siswa agar memperoleh suatu pemahaman. Pengaktifan indera dapat dilaksanakan dengan menggunakan suatu media atau alat bantu melalui berbagai metode yang akan disampaikan. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman, tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Setiap orang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam dirinya yang tersusun dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Teori belajar yang berkembang berdasarkan teori ini ialah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Di sini kita akan membahas teori bermakna Ausubel. Teori belajar Ausubel dikemukakan oleh David Ausubel mengembangkan teori belajar ini, yaitu teori belajar bermakna dengan menjelaskan bahwa bahan pelajaran akan lebih mudah dipahami jika bahan ajaran dirasakan bermakna bagi peserta didik. Proses belajar terjadi jika peserta didik mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru yang dipelajari. Bahan belajar untuk belajar bermakna harus sesuai dengan struktur kognitif dan struktur keilmuan, serta memuat keterkaitan suatu bahan. Oleh sebab itu, dibutuhkan peta konsep, yaitu bagan atau struktur tentang keterkaitan seluruh konsep-konsep serta seluruh susunan
yang disusun secara terpadu dan terorganisir, baik secara hierarkis dan distributif. Berhubungan teori belajar yang tepat dan langkah-langkah yang benar, serta materi pelajaran dan penggunaan unsur desain pesan atau penyampaian yang baik dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami suatu yang dipelajari. Teori belajar juga dapat membantu guru untuk memahami peserta didik saat belajar dan dapat membantu proses belajar agar menjadi lebih efektif dan efisien dan juga produktif. Dapat membantu guru dalam memberikan dukungan kepada siswa agar mencapai prestasi yang maksimal. Teori belajar juga dapat menjadi panduan bagi guru untuk merancang dan merencanakan suatu proses belajar atau pembelajaran, serta dalam mengelola kelas dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah disampaikan, mengevaluasi perilaku guru dan hasil belajar yang telah dicapai. Lalu, apa saja sih kegunaan teori belajar? Yang pertama, membantu guru untuk memahami bagaimana kelangsungan siswa pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, membimbing guru dalam merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru untuk mengevaluasi proses yang telah tercapai oleh siswa. Yang keempat, membantu proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien dan juga produktif. Yang kelima, mencapai prestasi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, teori belajar, teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori yang mempelajari perilaku atau tingkah laku manusia sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berpengaruh kepada pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behaviorisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai suatu hasil dari proses belajar. Teori behaviorisme menggunakan model hubungan stimulus dan respon. Menurut teori behaviorisme ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Lalu apa stimulus itu? Stimulus adalah apa saja yang diberikan kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Lalu, implementasi dari teori behaviorisme. Yang pertama, guru menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap untuk digunakan. Misalnya, modul, instruksi kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah atau tidak terlalu banyak memberikan metode ceramah, tetapi memberikan instruksi singkat yang diikuti pemberian suatu contoh-contoh yang dilakukan sendiri atau melakukan simulasi, atau dapat memberikan suatu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya peserta didik lebih mudah mengerti. Yang ketiga, bahan ajar atau bahan pelajaran disusun secara terstruktur dari sederhana menjadi kompleks. Yang keempat, tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu.
Yang kelima, guru segera memperbaiki apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat dijadikan pelajaran dan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kekeliruan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.